Wali Kota Pematang Siantar Hefriansah tak becus tangani terminal Tanjung Pinggir. Polres Labuhan Batu tangkap bandar dan amankan 50 gram sabu. 7 daerah di Sumut masih zona hijau COVID-19. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Irwan Saragih, pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Pemirsa, sebagai kota terbesar nomor 2 di Sumatera Utara setelah Medan, Kota Pematang Siantar kini telah memiliki terminal TPA Tanjung Pinggir. Tapi sayangnya kondisi terminal yang berlokasi di Kecamatan Siantar Martoba itu masih jauh dari standar. Dinilai Wali Kota Pematang Siantar Hefriansah tidak serius menangani terminal tersebut. Kota Pematang Siantar merupakan salah satu kota tua di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki pusat pemerintahan dan kegiatan di segala bidang seperti perekonomian, pendidikan, industri, dan sebagainya. Terminal Tanjung Pinggir yang bertipe A harusnya menjadi titik simpul pergerakan di wilayah Kota Pematang Siantar. Terminal Tanjung Pinggir yang terletak di Kecamatan Siantar Martoba merupakan prasarana transportasi jalan untuk menurunkan dan menaikkan penumpang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Membahas persoalan terminal tidak terlepas dari permasalahan angkutan umum, ketersediaan fasilitas, dan waktu pelayanan. Masyarakat menilai Tanjung Pinggir tidak dapat difungsikan dengan baik. Melihat permintaan perjalanan yang semakin tinggi dan perkembangan moda transportasi bus, maka ketersediaan kapasitas dan fasilitas harus ada demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pantauan di lapangan gambaran kapasitas pelayanan dan fasilitas terminal Tanjung Pinggir Pematang Siantar saat ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Minimnya fasilitas di terminal menunjukkan ketidakseriusan Wali Kota Pematang Siantar Hefriansah dalam hal mengurus bus yang masih berkeliaran di Kota Siantar. Baik itu bus dalam kota, bus antar kota dalam provinsi, maupun antar provinsi. Jika dilihat selama kepemimpinan Hefriansah menjabat sebagai Wali Kota Pematang Siantar, belum ada perubahan yang signifikan terlihat di lokasi terminal Tanjung Pinggir yang terkesan dibiarkan. Tim Liputan Evarina TV melaporkan. Selain itu pemirsa, pemerintah Kota Pematang Siantar Sumatera Utara dinilai acuh dalam penanganan dan pencegahan COVID-19. Kurangnya pengawasan serta sosialisasi Pemko Siantar terhadap masyarakatnya mencerminkan Wali Kota Pematang Siantar tidak peduli terhadap kesehatan warganya. Pemerintah Kota Pematang Siantar Sumatera Utara dinilai tak acuh dalam penanganan dan pencegahan COVID-19. Kurangnya penanganan dari tim gugus tugas pencegahan COVID-19 Kota Siantar terhadap masyarakat yang berkerumun dan beraktivitas di luar rumah. Seperti di tempat kuliner di Jalan Sutomo Square dan tempat penjualan pakaian bekas atau monja di pusat Kota Siantar pada malam hari. Terlihat masih banyak masyarakat mulai dari pedagang maupun pembeli tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19 seperti tidak memakai masker dan tidak menerapkan physical distancing. Kurangnya pengawasan serta sosialisasi Pemko Siantar terhadap masyarakatnya mencerminkan Wali Kota Pematang Siantar tidak peduli terhadap kesehatan warga. Wali Kota Pematang Siantar Hefriansah dinilai tidak becus dalam melakukan penanganan COVID-19. Saat ini terkonfirmasi Kota Siantar masuk dalam zona merah dengan akumulasi positif COVID-19 mencapai 44 orang. Angka tersebut akan terus bertambah melihat aktivitas masyarakat di luar rumah tanpa menjalankan protokol kesehatan. Tim Liputan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, seorang remaja putri di Kota Sibolga hilang usai membuang sampah ke sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Hingga kini petugas BPBD dan polisi bantu warga terus melakukan pencarian di sekitar sungai. Menurut keterangan orang tua Dinda Purba, remaja putri yang hilang usai membuang sampah ke sungai tersebut menyebutkan biasanya anaknya itu langsung pulang usai membuang sampah ke sungai lantaran lokasi sungai tersebut hanya berjarak belasan meter dari kediaman mereka. Namun setelah ditunggu beberapa jam lamanya, korban tak kunjung pulang ke rumah. Merasa khawatir akan nasib anaknya, kedua orang tua remaja putri yang hilang ini pun langsung mengabarkan kepada kepala lingkungan dan warga dan pihak kepolisian setempat.
Situasinya anak hilangnya kejadiannya jam 7 kurang lebih lah gitu, dia buang sampah dia tadi. Nah, Terus seperti apa selanjutnya, Bang? kita nggak tahu ke mana kejadiannya. Kita tanya orang tuanya, rupanya ada sedikit dimarahi orang tuanya. Nah, Tugas tadi udah melakukan penyisiran. Udah. Bersama warga ya, Bang? Iya betul, petugas BPBD udah kita telepon tadi, langsung turun mereka ke lapangan. Bahkan seorang paranormal juga dilibatkan dalam pencarian remaja putri tersebut. Hingga kini remaja putri warga Kelurahan Aik Parambunan lingkungan 2 Kecamatan Sibolga Selatan ini belum juga ditemukan. Meski pihak kepolisian dibantu warga kemudian melakukan pencarian dengan menyisir lokasi sungai tempat terakhir korban terlihat. Sementara itu berdasarkan keterangan seorang anak-anak yang kebetulan melintas di lokasi sungai sempat melihat korban terduduk lemas di atas batu. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Elvarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Personil kepolisian sektor Torgamba Polres Labuhan Batu berhasil meringkus salah seorang bandar narkotika jenis sabu. Sedikitnya hampir 50 gram sabu sisa penjualan beserta timbangan elektrik disita menjadi barang bukti. AS, warga Aik Batu Torgamba, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara ini akhirnya menyesali perbuatannya usai personil kepolisian sektor Torgamba meringkus dirinya di kediamannya. Dari tangan tersangka yang ditetapkan sebagai bandar ini, petugas mengamankan sabu sisa penjualan, timbangan elektrik, dan telepon genggam. Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu AKP Martualesi Sitepu menyebutkan, pihaknya mengamankan bandar narkoba inisial AS dari hasil pengembangan atas tersangka S yang sebelumnya sudah diamankan dan mengaku bahwa sabu seberat 3 gram yang ada padanya tersebut didapat dari AS. Dari pemeriksaan, tersangka AS mengaku sudah menjalani bisnis haram ini sejak 1 bulan terakhir. Dapat kami terangkan pada kesempatan ini, Polsek Torgamba berhasil mengungkap 2 perkara tindak pidana kepemilikan narkotika jenis sabu tanpa hak, ya, dan berhasil menangkap 2 orang tersangka. Yang pertama ditangkap berinisial S dengan barang bukti sebanyak hampir 3 gram 10 paket yang sudah dipaket di dalam plastik klip. Kemudian dari pengakuan S berkembang ke bandarnya berinisial AS alias S, umur sekitar 39 tahun, ya. Ini menjadi target karena dengan barang bukti yang cukup signifikan, hampir 50 gram. Sesuai dengan pasal 114 ayat 2 subsider, pasal 112 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pelaku dibebankan hukuman 20 tahun. Rumah potong hewan yang terletak di Jalan Manunggal, Kecamatan Siantar, Marimbun, Kota Pematang Siantar diduga telah membuang limbah pemotongan hewan ke Sungai Bahbiak yang berakibat air sungai berwarna keruh. Inilah rumah potong hewan yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pematang Siantar yang saat ini meresahkan masyarakat sekitar. Di mana rumah potong hewan ini diduga telah membuang limbah pemotongan hewan ke aliran Sungai Bahbiak. Pembuangan limbah rumah potong hewan ke Sungai Bahbiak tentunya menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar karena sebagian warga yang tinggal di sekitar Jalan Manunggal menggunakan aliran Sungai Bahbiak untuk memenuhi keperluan air sehari-hari. Jika dilihat di lokasi, rumah potong hewan hanya memiliki 1 unit septic tank saja untuk pembuangan limbah. Tentunya ini jelas tidak sanggup untuk menampung limbah dari hewan yang dipotong setiap harinya.
sehingga kuat dugaan terjadinya pembuangan limbah pemotongan hewan ke Sungai Bahbiak mengakibatkan air sungai keruh. Terpantau di lokasi instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, upaya pengelolaan lingkungan hidup atau UKL, dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau UPL tidak diindahkan. Pengoperasian tanpa melalui seluruh proses perizinan sebagai fungsi pengendalian dan pengawasan tentunya telah melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pentan News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, di Simalungun, Sumatera Utara, seorang penggiat media sosial dilaporkan ke polisi karena memposting status yang melecehkan dan menghina marga Saragih. Beginilah akibatnya jika salah menggunakan media sosial. Media sosial sebagai wadah komunikasi dan pertemanan justru disalahgunakan sebagai pelampiasan kebencian oleh pengguna akun media sosial Facebook terhadap salah satu marga di Simalungun. Karena sudah menyangkut harkat dan martabat marga Saragih, akhirnya pengurus marga Saragih Pematang Siantar dan Simalungun, Edi Harlen Saragih, melaporkan pengguna akun Facebook berinisial US ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Simalungun. Kedatangan Edi Harlen Saragih yang didampingi langsung oleh dua kuasa hukumnya, Willy Sidauruk dan Tagor Siahaan, terkait postingan berbau rasis dengan menyebut marga Saragih. Willy Sidauruk bersama Tagor Siahaan selaku kuasa hukum mengatakan, kliennya keberatan terhadap postingan di media sosial Facebook yang dianggap menghina marga Saragih. Sebagaimana diatur dalam perubahan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016, diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang menyebarluaskan berita bohong. Buat laporan tentang adanya ujaran kebencian terhadap suku dan ras marga Saragih yang ada tertulis di dalam akun Facebook. Kebetulan beliau sebagai pelapor, kita mendampinginya. Jadi dalam laporan ini langsung macam mana? Langsung ditangkapi oleh pihak kepolisian atau gimana? Dia langsung ditanggapi pihak kepolisian, makanya tadi kita mendampingin klien kita diperiksa sebagai pelapor, dan harapan kita juga pihak kepolisian dalam hal ini cepat respon untuk menanggapi. Menurut pelapor, dia merasa terhina, merasa tersinggung. Jadi dia mewakili marga Saragih melaporkannya. Klien kita ini ya, terhadap Undang-Undang IT, salah satu akun Facebook ya, yang namanya masih dalam proses terkait penyebaran informasi bohong, penghinaan, pencemaran nama baik sebagaimana diatur di Undang-Undang IT itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, di mana salah satu akun telah menyebarluaskan informasi yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya kasus penghinaan marga Saragih ini, diharapkan Kepolisian Polres Simalungun segera memproses kasus tersebut. Ewit Masdar melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Menunjukkan grafik peningkatan dari 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, hanya tinggal 7 daerah yang masih berstatus zona hijau atau nihil pasien positif COVID-19. Angka penularan COVID-19 di Sumatera Utara terus menunjukkan tren kenaikan. Data terakhir pada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, sedikitnya 1.232 orang terkonfirmasi positif COVID-19.
Penyebaran COVID-19 sudah terjadi di sebagian besar wilayah di Sumatera Utara. Saat ini 10 daerah di Sumatera Utara sudah berstatus zona merah, dengan Kota Medan dan Deli Serdang pada urutan teratas kasus positif terbanyak. Sementara 16 daerah lainnya masuk dalam zona kuning. Hanya tinggal 7 daerah yang masih berstatus zona hijau atau nihil positif COVID-19. Secara geografis, 7 daerah tersebut berada di pantai barat Sumatera Utara, yakni di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, serta Kabupaten Pakpak Barat. Sementara itu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Samosir yang sehari sebelumnya masih nihil kasus COVID-19, kini sudah ada 1 kasus COVID-19. Pemberian zonasi warna pada kabupaten kota ini dilakukan dengan hitung-hitungan berbasis pada data penyebaran COVID-19, di mana untuk menentukan warna zonasi suatu kabupaten kota, pemerintah menggunakan 15 indikator. 15 indikator kesehatan masyarakat itu terdiri dari 11 indikator epidemiologi, 2 indikator surveillance kesehatan masyarakat, dan 2 pelayanan kesehatan. Adapun pembagian zona paparan COVID-19 itu paling umum berdasarkan jumlah kasus positif yang terjadi. Pemerintah tidak henti-hentinya menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan untuk menekan penyebaran virus mematikan tersebut. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu, sejumlah hewan ternak milik warga di Dusun Pergompulan Kecamatan Siborong-Borong Tapanuli Utara mati mendadak dengan kondisi mengenaskan. Tim gabungan dari BBKSDA, polisi, dan tentara masih mencari keberadaan pemangsa yang diduga hewan buas tersebut. Inilah video amatir milik warga dan foto hewan ternak warga yang dimangsa oleh hewan buas. Usaha pencarian hewan buas yang diduga telah memangsa beberapa hewan ternak milik warga Pergompulan, Kecamatan Siborong-Borong, Tapanuli Utara terus dilakukan. Selain melibatkan unsur kepolisian dan TNI, turut serta juga tim dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Hingga kini proses pencarian hewan buas yang meresahkan warga tersebut terus dilakukan, hingga dapat informasi bahwa telah ditemukan hewan yang selama ini dicari. Namun saat dikonfirmasi pada warga, hewan itu tidak cocok dari dugaan sebelumnya. Kita dapat informasi dari masyarakat bahwa ada hewan buas yang diduga memangsa ternak milik warga di Desa Pergompulan. Kita koordinasi dengan pemerintah kabupaten, dengan dinas LH, dengan Koramil Siborong-Borong, Camat Siborong-Borong, serta masyarakat Dusun Pergompulan. Kita tangkap yang diduga berdasarkan aduan masyarakat itu, tapi ternyata yang didapatkan adalah seekor anjing. Nah, anjing itu terus kita bawa ke pemilik hewan yang mengaku pernah melihat penampakan dari hewan buas tersebut. Tapi setelah dikonfirmasi ternyata bukan yang dimaksud oleh pemilik hewan itu. Saat ini tim lapangan BBKSDA terus melakukan pencarian dan mengumpulkan data-data di lokasi kejadian. Belum diketahui hewan pemangsa ini jenis apa, namun berdasarkan informasi yang disampaikan warga, hewan tersebut berbentuk seperti musang yang berukuran besar. Peristiwa seperti ini juga sebelumnya pernah terjadi beberapa tahun lalu. BBKSDA sendiri menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan melaporkan jika ada temuan kepada petugas. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.